Menanggapi Roy Suryo sudah ditetapkan statusnya ya menjadi Roy CS apa? Iya, Roy Suryo CS. Apa sendirian doang? Kalau infonya Roy Suryo, baru Roy Suryo. Roy Suryo. Ini sudah ada penetapan terkait statusnya TSK. Gimana Bang menyikapinya Bang? Kalau saya gimana ya? Kalau kita lihat sih uraiannya, sepertinya Roy Suryo benar. Nah kalau kita lihat Pak Jokowi dari rentetan masalahnya, sepertinya Pak Jokowi tidak benar karena masa sih kasus hukumnya belum jelas, tapi orang udah divonis. Sementara kita lihat lagi penjelasan daripada universitasnya, katanya dia tidak langsung S1 tapi ambil apa namanya itu sarjana muda dulu. Kemudian lulus dari dia kan, berarti kan secara logika harusnya lulusnya dia itu tidak sama dengan lulusnya yang normal kan. Kalau dia masuk kuliah 80, mungkin dia selesai katakanlah 84 itu kan. Ya. Tapi masa sama langsung, kalau langsung kuliah dia ambil full, masa selesai 85 ya mestinya 86 kan gitu. Itu saya. Jadi secara logika kurang pas. Tapi karena profesor dari UI, dari apa itu UGM itu mengatakan berani menyatakan lulusnya 85, ya kita persilakanlah dibuktikan. Karena dia mengatakan dia menjaminkan gitu kan. Tapi kan secara logika kalau bachelor dengan S1 kan harusnya bachelornya itu ketika ngambil S1 dia lebih lama, ya kan? Tapi dia bilang lulusnya sama dan cepat itu ya. Nah, itu. Apa karena Pak Jokowi sendiri ini terbilang mahasiswa pintar atau pandai akhirnya? Iya, katakanlah pandai misalnya. Tapi kan katakanlah abang ini tidak ambil apa kuliah full. Abang ini ambil Kuliah full. enggak, tidak full. Bachelor dulu. Masa sama lulusnya kalian berdua? Ya kan? Kalau dia ngambil diploma kemudian ambil S1, masa lulusnya sama? Itu dong Pak. Itu pemikiran saya. Jadi abang sepemikiran dengan Roy Suryo ya, dengan metode atau pemikirannya ya. Kemudian pergilah orang itu ke Jepang. Kemudian bawa isu baru lagi, katanya siapa namanya orang Batak itu, Rismon itu tidak benar lulusan Jepang S3 katanya. Ini makin aneh lagi nih. Sementara selama ini kan kita tahu dia lulusan S3 gitu. Tapi ahli-ahli yang dikirim oleh Polda itu ke Jepang katanya bahwa Rismon Sianipar itu tidak lulus katanya kan gitu. Jadi yang mana nanti benar kita lihatlah di pengadilan. Kemudian Polda Metro Jaya juga tidak menunjukkan asli daripada ijazahnya sampai sekarang. Mabes Polri juga, berarti kan yang berlakukan fotokopi. Tapi kok orang ditersangkakan begitu karena diteliti berkasnya kan itu. Jadi tapi kan ijazahnya dititipkan di Polres Solo Bang. ya itulah makanya sedangkan menjadikan tersangka Polda Metro Jaya kan gitu. Harusnya Polda Metro Jaya. Harusnya dari pihak Polres Solo atau gimana Kak? Harusnya di Jakarta Polda Metro Jaya. Ijazahnya. Oh, dititipkannya. Bukan di Polres Solo sana. Oh. Di Polres Solo sana apa dia? Kemudian laporannya Rismon Sianipar laporannya kan di Mabes. Tapi kan Mabes itu menghentikan tapi tidak pernah memperlihatkan asli yang Pak Jokowi itu di mana gitu. Demikian juga siapa namanya wakil presiden
sudah diperiksa ijazahnya, dia katanya alumni Singapura. enggak alumni Katolik. Oh. Tapi di Katoliknya tidak ada ijazahnya. Lalu dibilang alumni sekolah Kristen, tidak ada juga ijazah. Kemudian alumni Singapura katanya. Singapura juga hanya menyatakan lulus. Kemudian ngambil satu. Nah, kira-kira bagaimana penilaiannya ini? Kalau saya sih alam-alam lah, mana yang benar mana yang salah. Tapi kalau menurut saya, ya sudahlah, kan dia toh presiden kita selama ini yang dipilih oleh kalian-kalian kan. Kalau saya tidak memilih, dari awal saya nggak pilih, tapi istri saya kan milih, saudara-saudara yang lain milih. Nah, toh kita udah nikmati dia 10 tahun jadi presiden, ya sudahlah, bahwa dia bikin hutang sangat besar, ada 10.000 triliun katanya, ya toh itu utang negara, ya kita bayar lah kan gitu. Tapi dengan tidak adanya persesuaian pendapat, ada yang bilang tidak, ada yang bilang iya, otomatis harga daripada dolar kan semakin tinggi. Ada yang rugi kita juga, gitu loh. Jadi kemudian Pak Gibran juga, Pak Gibran itu kan sudah 1 tahun ya, terus dimasalahkan dia. Jadi menurut saya ya kurang baik lah ya, lebih bagus udah diterima, nanti pemilihan berikutnya baru lebih selektif gitu loh. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau berpendapatnya saya itu, kalau saya jadi lawyernya pihak lawan, ya udahlah langsung bikin perdamaian aja kan gitu, kalau saya, menurut saya ya. Tapi kalau menurut yang lain mesti dihantam terus gitu loh. Jadi akhirnya perhatian kepada masyarakat Indonesia otomatis berkurang. Demikian juga Pak Jokowi kan 2 tahun terakhir kan presiden dihantam terus, otomatis benar apa salah itu perhatiannya juga kurang gitu. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Ya teman-teman, mungkin kita sudah melihat dari seorang Kamarudin, yang dimana banyak beberapa orang yang sudah menjuluki tentang kaitannya atau politiknya apa saja yang mungkin masih dibahas tentang kasus ijazah dari Jokowi tersebut. Nah, inilah teman-teman ya, dari seorang Roy Suryo yang mungkin yang ingin mau menyelidiki dan yang sudah terjadi sampai sekarang, bahwa untuk membuktikan bahwa ijazah dari Jokowi tersebut asli atau palsu. Nah teman-teman ya, banyak yang sudah memiliki tanggapan tentang ijazah Jokowi tersebut, bahwa ada yang mengatakan ini palsu dan ada yang mengatakan juga itu benar. Nah di sini kita juga memberikan atau menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Kamarudin tentang apa yang sudah mereka tahu dan yang sudah diselidiki oleh beberapa kawan lainnya, dan Roy Suryo juga termasuk, ini tentang ijazah Jokowi tersebut. Nah inilah mungkin ada kaitannya, atau orang-orang yang terdekat mempercayai bahwa ijazah Jokowi tersebut asli, dan ada juga yang mengatakan itu palsu. Ini ada beberapa komentar dari netizen yang mengatakan bahwa kepolisian memang tidak dipercaya, selalu merekayasa kejadian, seharusnya Jokowi yang diadili. Inilah teman-teman ya, bahwa banyak orang-orang juga ya yang terdekat untuk tidak mengetahui atau untuk tidak menunjukkan apakah itu betul atau tidak, karena banyak orang-orang yang menutupi ya. Ayo pengacara-pengacara handal harus bersatu untuk melawan kezaliman di negeri ini. Lindungilah rakyat-rakyat yang cerdas dan pemberani seperti dari Roy dan lain-lainnya. Sikat habis para pejabat yang melindungi Jokowi, seperusak hukum dan selalu memenjarakan rakyat, sekalipun itu pemimpin negara. Ya teman-teman ya, sekalipun itu pemimpin yang teratas, jika itu memang salah, maka kita juga harus punya tata hukum yang mungkin itu benar atau tidak. Nah jika tidak diusulkan atau jika tidak dipergunakan hukum yang ada di negara kita ini, maka
sia-sialah untuk kita jadikan tangan kanan kita itu bahwa betul atau tidak, atau seenak-enak atau sewenang-wenangnya mereka ya teman-teman ya. Jangan sampai negeri kita rusak karena si penipu. Ayo orang baik berkumpul bersatu, selamatkan negeri ini untuk anak cucu kita. Ini komentar dari netizen memang sangat tragis ya teman-teman ya, jika kita baca satu persatu. Jokowi bukan penakut dan pengecut, Istana Bogor saja berani tempati, apalagi Kamarudin Simanjuntak. 100 Kamarudin Jokowi hadapin, Kamarudin saja cari lawan, ujung-ujungnya nanti malu sendiri. Ditunggu gaya si Kamarudin, bertanggung di pengadilan dengan Jokowi, salah kau cari lawan. Ya mungkin itu salah satu juga bagian dari politik mereka ya teman-teman. Bagaimana kita juga melihat yang sudah mereka lakukan dan sudah terlihat oleh beberapa rakyat tentang apa yang terjadi hingga sampai sekarang ya, dengan beberapa juga yang sudah menyelidiki dan ingin tahu tentang kasus ijazah Jokowi, karena masih sampai sekarang kasus tersebut masih belum bisa diselesaikan. Dan ada beberapa juga yang kejadian di saat ijazah Jokowi tersebut ingin ditunjukkan di pengadilan, malahan ada beberapa juga yang mungkin miskomunikasi lah bisa dibilang ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa alasan dan tujuan mereka melakukan hal tersebut. Tetapi inilah teman-teman ya, jika kita juga berpikir bahwa apa yang sudah mereka lakukan itu memang banyak hal-hal negatif yang keluar dari beberapa netizen ya, yang sudah mengetahui hal tersebut. Orang ijazah pramuka boro-boro kuliah, jelas-jelas dari fotonya aja bukan si Jokowi. Pak Kamarudin sehat selalu. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan tentang hal-hal seperti ini? Jika teman-teman juga memiliki tanggapan atau komentar, silakan isi tanggapannya di dalam kolom komentar supaya kita juga bisa bertukar pikiran satu sama lain. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam NKRI harga mati.